berjalan lebih efisien dan responsif. Oleh karena itu, analisis dilakukan untuk mengevaluasi kinerja rantai pasok yang mengidentifikasi potensi risiko, mendukung pemilihan pemasok terbaik, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Adapun material yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah Business Process and Score Model, Supply Chain Risk Assessment, kemudian Multi-Criteria Decision Making, dan yang terakhir adalah Data Visualization. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Mahendra. Oke, untuk di bab 1 ada Business Process and Score Model dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memahami alur bisnis perusahaan FMCG dari pengadaan bahan baku hingga distribusi ke konsumen. 2. Menerapkan score model plan. Ada plan, source, make, deliver, and return untuk menganalisis kinerja rantai pasok. 3. Mengidentifikasi titik kritis yang mempengaruhi efisiensi dan lead time. 4. Mengevaluasi performa supply chain serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis hasil analisis skor. Dari hasil pemetaan, kami menemukan bahwa nilai reliability perusahaan sudah cukup baik dengan tingkat akurasi pemenuhan permintaan mencapai 90%. Namun, dari sisi responsiveness, waktu pemenuhan pesanan masih berada di kisaran 5 hingga 7 hari, yang menunjukkan bahwa perusahaan belum cukup cepat menanggapi perubahan permintaan konsumen. Selain itu, agility juga masih berada pada level sedang karena kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada peak season hanya mencapai 20%. Padahal lonjakan permintaan bisa mencapai 40-50%. Biaya operasional supply chain dinilai cukup efisien, namun distribusi masih menyumbang biaya terbesar karena jaringan pengiriman yang luas. Pada aspek aset manajemen, inventory turnover hanya mencapai 5 kali per tahun. Sementara standar industri FMCG adalah 8 hingga 10 kali. Hal ini menunjukkan masih adanya overstock produk tertentu dan kurangnya perputaran stok yang optimal. Secara keseluruhan, analisis skor mendiskusikan bahwa Indofood telah memiliki alur supply chain yang baik, namun masih perlu meningkatkan akurasi perencanaan, permintaan, serta optimalisasi distribusi dan manajemen persediaan. Next. Dua akan dijelaskan oleh Kak Rinaldi, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Kaisar Mahendra. Eh, Berikut terkait bab 2 dengan dua metode yaitu FMEA dan HOR. Eh, Tujuan dari dua failure mode effect analysis dan host autopsy adalah yang pertama mengidentifikasi potensi risiko pada setiap tahapan rantai pasok menggunakan metode FMIA. Yang kedua, untuk menentukan langkah mitigasi yang tepat. Berikutnya, menggunakan metode HOR dan ARP untuk menemukan sumber risiko paling signifikan. Dan yang terakhir adalah untuk menyusun strategi mitigasi efektif guna meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan rantai pasok. Pada tabel terlihat ada dua metode yang kita gunakan. Berikutnya bisa di next. Oke, selanjutnya kami melakukan identifikasi risiko yang berpotensi mengganggu kelancaran rantai pasok menggunakan metode FMEA. Untuk menemukan failure mode dengan nilai risiko atau RPN tertinggi, risiko yang paling kritis yaitu kelangkaan bahan baku dan kecelakaan pengiriman dengan nilai RPN sama-sama mencapai 630, serta keterlambatan distribusi dengan RPN 486. Risiko-risiko ini dapat berakibat pada penundaan produksi, peningkatan biaya, hingga ketidakpuasan pelanggan. Setelah menemukan risiko terbesar, kami melanjutkan analisis menggunakan host of risk untuk menilai risk agent yang menjadi akar penyebab utama. Dari nilai HOR, dapat disimpulkan bahwa penyebab risiko yang paling dominan antara lain ketidakmampuan supplier memenuhi lonjakan permintaan pasar, kesalahan pengiriman bahan baku oleh pemasok, dan distribusi yang memerlukan jarak tempuh jauh, sehingga rentan terhadap keterlambatan dan kerusakan fisik produk. Berdasarkan temuan tersebut, kami merancang strategi mitigasi berupa diversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu supplier saja. Penerapan evaluasi kinerja pemasok secara berkala, penambahan buffer stok untuk bahan baku kritis, hingga digitalisasi pemantauan logistik secara real time untuk meminimalisir risiko keterlambatan distribusi. Dengan demikian, FMEA dan HOR terbukti efektif dalam membantu perusahaan mencegah risiko lebih awal dan memperkuat
ketahanan rantai pasok Indofood dalam mencapai ketidakpastian pasar. Berikutnya bab 3 dilanjutkan oleh rekan saya Pak Marcelo, silakan. Selanjutnya multi kriteria decision making. Tujuan praktikum ini yaitu menentukan supplier kemasan terbaik berdasarkan 5 kriteria utama yaitu price, quality, delivery, term of payment, and capability. Lalu melakukan analisis pengambilan keputusan multi kriteria untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok. Kemudian membandingkan kinerja antar supplier berdasarkan bobot penilaian yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir memastikan hasil keputusan akurat dan konsisten rasio 0,1 sebagai indikator validitas. Pada tahap berikutnya, kami melakukan pemilihan supplier kemasan terbaik menggunakan metode analytical network process. Kami menetapkan 5 kriteria dalam penilaian supplier yaitu kualitas bahan kemasan, ketepatan waktu pengiriman, harga, kemampuan supply, serta syarat pembayaran. Hasil pembebotan menunjukkan dan bahwa kualitas menjadi kriteria paling utama dengan bobot sebesar 0,51,3%, disusul delivery sebesar 26,2%, kemudian price sebesar 12,9%, capability sebesar 6,3%, dan term of payment sebesar 3,3%. Kriteria price kriteria kualitas dan delivery menjadi penting karena sangat mempengaruhi kelancaran produksi serta ketahanan produk selama proses distribusi. Setelah dilakukan perhitungan pada software Super Decision, supplier D memperoleh bobot tertinggi dan memiliki nilai konsistensi rasio yang menandakan hasil valid dan konsisten. Oleh karena itu, supplier D direkomendasikan sebagai pemasok utama sebagai kemasan Indofood karena mampu memberikan kualitas terbaik dan pengiriman paling tepat waktu dibandingkan dengan supplier lainnya. Baik, selanjutnya pada bab 4 yaitu data visualization Power BI. Ini bertujuan yang pertama mengolah dan menyajikan data penjualan dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Power BI. Kemudian menganalisis tren, pola, dan anomali penjualan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi peluang peningkatan kinerja dan efisiensi operasional melalui visualisasi data. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi potensi kehilangan pelanggan dengan analisis dan historis yang akurat dan terukur. Nah, pada bab terakhir ini kami melakukan visualisasi data penjualan Indofood menggunakan dashboard interaktif Power BI untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan berbasis data. Dari visualisasi menggunakan line chart, kami menemukan bahwa penjualan tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember setiap tahunnya yang bertepatan dengan momentum liburan akhir tahun. Kemudian, bar chart menunjukkan bahwa kategori produk teknologi berkontribusi paling tinggi terhadap profit perusahaan. Selain itu, dari pie chart terlihat bahwa segmen consumer menyumbang porsi terbesar dalam penjualan lebih dari separuh total pendapatan. Analisis wilayah pada kolom chart juga mengungkap adanya area yang masih memiliki potensi market yang lebih besar. Insight tersebut membuktikan bahwa Power BI sangat membantu manajemen dalam memahami tren penjualan, menentukan strategi pricing dan promosi, serta melakukan perencanaan persediaan yang lebih akurat untuk menghindari stock out maupun overstock. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan ESCM di perusahaan PT Indofood memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, supply chain akan semakin efisien dan cepat dalam respon permintaan. Risiko operasional dapat dikendalikan dengan mitigasi yang jelas. Kemudian, supplier terbaik dapat kita pilih secara terukur dan objektif. Dan yang terakhir, keputusan strategis lebih akurat dengan dukungan dashboard data. Dengan demikian, PT Indofood dapat memperkuat daya saingnya sebagai pemimpin industri FMCG melalui transformasi supply chain yang berbasis digital. Baik, cukup sekian dari kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.